Oke teman-teman, balik lagi di Utak Atik. Hari ini saya akan berbagi soal pengetahuan yang saya punya tentang bor-boran. Ya, ini di depan sudah ada 3 bor yang saya punya. Ya, satu yang cord, dua yang cordless. Ya, ini Makita, ini Xiaomi, ini Magtek sorry ya, Magtek, Xiaomi, Makita. Hari ini juga saya akan jelaskan mata-mata bornya apa aja, bedanya yang besi, beton, kayu itu kayak gimana ya. Dan bor ini juga ternyata bisa dipakai untuk screw proofing ya. Jadi untuk baja ringan nih ya, ini namanya boat roofing ya. Ini screw proofing, ini yang baut roofing ya. Matanya sama, ini untuk nembus baja dan besi. Oke, ini saya akan jelaskan juga cara baca ini. Jadi ini Fisher tuh kayak odol ya, nama merek sebenarnya. Jadi ini mereknya Immundex, tapi kita panggilnya kalau saya belajar dari tukang bangunan itu kita manggilnya Fisher. Padahal Fisher tuh merek. Jadi saya nggak tahu kategorinya apa, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Saya rasanya pernah dengar cuma lupa juga. Nah oke, langsung aja saya akan jelasin 3 bor ini keunggulannya apa, cara makainya gimana, cara ngencenginnya gimana, dan bor mana yang tepat untuk kebutuhan teman-teman. Oke, secara general ini bor sudah terlihat yang paling tua dari 3 ini ya. Wah, ini udah berapa rumah saya nggak tahu ya, udah berapa banyak beton yang dia tembus. Nah, ini kuat, bandel, dan sangat mudah perawatannya. Jadi penyakitnya cuma 2, kalau nggak switchnya yang kena, brushing di dalam. Jadi di dalam tuh ada karbon teman-teman, 2 biji ngepres seperti itu ya. Jadi itu bisa habis karbon di dalamnya, saya lupa namanya apa ya, arang ya kalau kita manggilnya arang. Nah arangnya itu bisa habis, nah, teman-teman tinggal ganti, dan sangat mudah kalau pakai yang ini ya. Kalau yang ini saya belum pernah coba buka ya, karena pakai listrik ya, dia cenderung lebih kuat ya. Kalau nembus beton juga bisa, cuman itu udah maksain ya. Kalau Magtek ini dipakai nembus beton tuh kayak gitu ya. Kalau ini tembok ya, jadi tembok tuh ada acian sedikit, terus langsung masuknya itu udah bata gitu ya. Nah tapi kalau beton tuh full coran, nah itu ini sering panas dan kemungkinan cepat rusak. Jadi jangan terlalu banyak dipakai di beton. Ini merek kategorinya drill ya, tidak cordless tapi yang ada cordnya. Jadi bukan hammer drill. Kalau teman-teman banyak ngehajar beton alias coran pure gitu ya, teman-teman pilih yang hammer drill seperti ini ya. Bisa yang cordless, bisa yang ada colokan juga ya. Itu yang ada colokan jauh lebih kuat pastinya ya. Cuman kita nggak bicarain untuk pertukangan kelas berat gitu ya, masang AC dan kawan-kawan, itu belum sampai situ. Jadi untuk kegiatan rumah tangga menengah agak ekstrim sedikit ke atas gitu ya. Nah ini bor 3 ini yang mana yang cocok. Nah ini personally favorit saya untuk sekrup ya, jadi enak gitu ya. Dia ada, jadi ada jeda dulu, dan kalau mati itu nggak langsung mati. Nah ada gitu, jadi enak gitu ya, ngebor tuh nggak dadakan, nggak kejut. Dia ada tipe bor, ada tipe screw ya. Nah kalau screw tuh ada start stopnya tuh mulus gitu ya. Kalau yang drill dia pakai untuk ngebor, torsinya tuh instan. Nah ini kita bisa setel juga. Nah ada tipe detak jantung, ada tipe auto. Dia akan menyesuaikan torsinya. Kalau butuh gede dia akan gedein sendiri, kalau butuh kecil akan kecil sendiri. Nah kalau saya sering pakai yang manual. Dan ini kelebihannya USB Type C, jadi chargernya sama dengan charger HP teman-teman ya. Ini bagus, berat, dan datang sudah sepaket dengan ada konektornya juga di sini ya. Konektornya juga untuk setiap baut yang teman-teman mau, dari plus minus, hexagon sama star itu ada semua di sini. Jadi lengkap juga dengan mata bornya. Jadi personally favorit saya ini kalau untuk pemula ya, untuk pemula awal utak-atik. Jadi
masang ya ngelobangin tembok gampang lah, ngelobangin keramik juga bisa, ngelobangin besi juga bisa. Jadi ini saya rekomen untuk ini. Cuman kalau teman-teman sudah mau beralih nih ke kelas yang lebih berat, ya banyak main sama betonnya, ya atau mau tenaga yang powernya lebih gede, pilihlah Makita. Yang saya ini, ya di atas dia ada Bosch, ada Stanley, ada depannya merek D, saya lupa warnanya kuning. Itu banyak dipakai tukang AC untuk ngebor parah ya itu ya. Enak banget. Nah ini hammer drill jenisnya. Saya jelasin dulu ya. Jadi ini ada 3 tipe, 3 mode. Kalau di sini ada 2 mode, kalau di sini cuma ada 1 mode drill titik. Yang ini ada screw sama drill. Nah yang di sini ada screw, drill sama hammer drill. Ya bedanya apa ya? Kalau screw ya kita pakai untuk ngebaut ya. Jadi masukin baut, masukin ini. Nah ini pakainya ini ya. Ini ada gigi 2, ada gigi 1. Kalau teman-teman ngebaut biasanya pakai gigi 1. Jadi torsinya tuh lebih gede gitu ya. Istilahnya kalau di mobil ini gigi 1. Jadi powernya tuh lebih gede, nanjak lebih oke gitu ya. Nah, kalau udah mau lebih kencang biasanya ngebor kita pakai yang 2. Ya. Seperti ini. Ngebor. Gitu ya. Nah, kalau ngebor beton ya. Ini kalau bor besi bisa pakai ini ya. Kalau bor beton, nah ini modenya. Ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman ya bedanya apa. Teman-teman bisa dengar bunyinya, dengerin bunyinya. Ini yang hammer drill. Nah teman-teman bisa ada seperti itunya ya, itu hammer drill. Kalau yang biasa, nah jadi tidak ada Nah itu apa? Jadi dia maju mundur, jadi maluin si beton itu dengan kecepatan tinggi tentunya ya. Jadi hasil lubang yang dihasilkan oleh hammer drill ini lebih rapih. Jadi nggak ada acian somplak gitu ya. Biasanya kalau pakai ini tuh acian suka somplak. Nah kalau pakai ini rapih buletannya. Dan kita tenaganya tuh lebih enteng gitu ya. Tuh udah masuk. Nah kalau yang ini, wah itu mesti adu otot ya, kayak baru bisa gitu. Nah ini sangat memudahkan untuk beton sekalipun ya. Baterainya juga cukup gede, jadi kalau untuk project mungkin seharian kuat ya 2 baterai. Dia kasih cadangan juga 2 baterai, ada chargerannya juga. Dan sejauh ini saya udah pakai cukup lama, tidak ada masalah drop dan kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah untuk cordless kita ngencengin bautnya manual seperti ini ya. Nah tuh, nanti kalau mau ngencengin kita tinggal puter ya. Kalau dari depan ya searah jarum jam. Nah kalau tukang-tukang biasanya dijalanin. Nah gitu ya, jadi jalanin ini ditahan ya. Kalau mau buka sama. Jadi kalau cordless semuanya sih ada ya. Jadi ada. Nah ini untuk searah jarum jam, berlawanan jarum jam, searah jarum jam. Jadi tergantung teman-teman lagi mau ngebor, membuka baut atau apapun. Nah, cordless yang ini juga sama, Xiaomi ada. Nah yang ini juga sama ada. Nah ini untuk kutubnya ya. Nah kalau yang ini kencenginnya saya udah coba jelasin tadi. Nah ini kelemahannya besi lawan besi, jadi sering karat, suka susah ya, suka susah banget gitu. Tinggal teman-teman kasih WD 40 itu bisa jalan lagi ya. Kelemahannya kalau yang ini yang kelebihannya gampang di maintenance. Kalau ininya rusak bisa diganti, kalau ininya rusak juga bisa diganti. Nah kalau ini saya tidak lihat ada baut yang bisa saya buka jadi kalau rusak ya mungkin mesti diganti semua. Nah kalau Magtek kelihatannya ada ya, jadi ini harusnya perawatannya juga lebih mudah. Nah kita lanjut ke mata bor. Jadi bornya udah, yang saya anjurkan untuk pemula yang ini. Kalau udah lebih advance yang ini, jadi lebih banyak bor-bor betonnya ya. Ini saya tidak anjurkan ya, kecuali Anda tukang kelas berat ya, mungkin ini make sense gitu ya. Cuma kalau untuk rumah tangga ini atau ini. Kalau untuk mobil doang nih, ngotak-ngatik mobil doang, ini sudah jauh lebih dari cukup ya. Udah cenderung orang bilang lebay mungkin ya. Mau utak-atik sendiri mobil ini udah ngebor mobil bisa banget ya.
buka-buka baut keras, wah bisa banget ya, nggak usah dipertanyakan ini. Nah sekarang masuk ke mata bor. Mata bor kurang lebih ini mata bor beton ya, dua ini ya. Jadi ciri-ciri mata bor beton kayak gini ya, jadi kayak ada hiu martil gitu ya kepala beton. Kalau besi seperti ini, jadi mulus dia ya, seperti ini. Ini autofocusnya sangat-sangat menjengkelkan. Nah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah ini mata bor kayu. Ini saya pakai untuk kayu, saya sebenarnya nggak terlalu ngerti itu apa gitu ya. Kalau yang ini mungkin bisa teman-teman taruh di kolom komentar. Tapi kalau saya ngebor kayu juga sama, pakai yang besi ya. Ngebor kayu misalnya mau ngelobangin kayu gitu ya. Tapi kayu biasanya saya langsung skrup, jadi nggak perlu bor-boran ya. Belum ada kasus yang saya harus ngebolongin kayu sebenarnya. Nah ini ada mata bor keramik atau granit. Cara ngegunainnya kayak gini nih. Ini matanya katanya diamond sih ya, nggak tahu bener nggak tahu nggak. Nah kalau yang lain kan teman-teman langsung beres ya. Nah ini nggak, teman-teman mesti miringin dulu. Sudah ada muter, nanti ada lubangnya sedikit, ada dennya sedikit, teman-teman baru lurus, baru tobros nih. Nah selama proses pengeboran harus disertai dengan air, jadi harus dialirin air terus menerus. Biasanya kita pakai botol aqua, dicucuk atasnya terus dipencet gitu ya. Kenapa? Karena gesekan antara granit dan ini membuat mata bor ini panas banget, sehingga biasanya leleh di sini. Jadi lembek kan besinya, kita kasih tekanan ya melenyek dia. Kalau pakai air nggak, dia suhunya tetap terjaga. Nah ini yang sering dipakai di rumah tangga ya. Personally yang saya sering pakai cuman ini. Jadi saya stok tuh mata bor beton yang 6 mili, karena saya hampir semua bautnya 6 mili dan visernya 6 mili ya. Nah muncullah pertanyaan dan jawaban juga kenapa S6 gitu ya. Karena saya mata bornya 6 mili, saya suka yang 6 mili. Baut saya hampir semuanya cocok dengan viser yang 6 mili ya, sehingga saya pakainya mata bor yang 6 mili seperti itu. Nah selain untuk bor, bisa juga untuk ini ada konektor baut roofing. Terus kita juga bisa pasangin sama baut. Jadi untuk ngebuka skrup, kencengin skrup, kita bisa pakai ini ya. Kalau di Xiaomi sudah ada sendiri konektornya seperti ini, walaupun nggak panjang ya, seperti itu. Kalau di Makita ya teman-teman mesti beli sendiri. Saya beli yang Bosch ya, karena biasanya ngerjain hampir semua baut plus ya, terutama kalau di yang dari Samsung, mesin cuci Samsung semua plus, jarang ada yang minus, jadi saya cukup pakai ini. Nah ini akan membawa kita ke pembahasan baut. Nah baut nih kurang lebih kategorinya ya, yang sering dipakai itu dua ini. Oke, baut biasa. Ini panjangnya ada macam-macam. Yang saya punya ini kalau nggak salah 2,5 senti apa 2 senti gitu ya. Ada yang 3,5 yang panjang. Nah ini kalau mau ngebaut di kayu ya langsung aja tancepin nih, dia langsung gigit. Nah ini mata skrup gipsum ya, skrup gipsum dipanggilnya ya. Nah ini kenapa harus gips yang hitam gini ciri-cirinya ya. Ini bagus, ngegigit banget, ke viser juga ngegigit ya. Jadi abis ngelobangin tembok, kita masukin viser nih, serut gitu ya ke lubang tersebut. Terus kita baut, nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Sehingga baut tersebut tidak bisa ditarik karena visernya sudah mekar gitu ya. Nah baut yang bagus dan saya rekomendasi adalah baut gipsum ya. Ini favorit tukang-tukang, cuman mahal memang ya. Nah baut yang paling saya benci adalah seperti ini. Ini baut kelihatannya keren, bersih ya, bebas karat, tapi nggak ngegigit dan bisa dol ya, mudah banget dol, apalagi kalau sudah berhubungan dengan kayu ya. Terus kalau dia langsung kita ngebor ke kayu gitu ya, dengan ini depannya kurang tajam, jadi nggak nembus. Kalau yang ini tajam, jadi cecep ke kayu, tempel ke kayu, dia langsung bisa masuk gitu ke kayu ya. Ini save time banget, jadi saya rekomendasikan skrup gipsum. Nah kalau untuk besi, saya jarang pakai mata bor besi. Kenapa? Karena hampir semua pekerjaan yang melibatkan besi dan baja saya selesaikan dengan skrup dan baut
roofing namanya ya. Jadi matanya seperti ini. Ini untuk nembus baja. Ya, kepalanya ada yang plus, ada yang ini. Ya, kalau yang ini kita pakai matanya ini. Ada konektornya, roofing namanya. Kenapa roofing? Roofing kan atap tuh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di atas ini saya pakai baja ringan istilahnya. Ininya spandek. Nah, yang melintang-melintang ini saya pakai baja ringan ya. Cilegon Steel ya. Pakainya Cilegon Steel, harus yang SNI biar kuat. Jarang sih ya toko baja yang jual non NSI sekarang. SNI. Iya, SNI. Karena ilegal katanya ya. Dan memang SNI itu lebih kuat ya, kalau di slap tuh lebih garing bunyinya. Dan ya udah sih ya, beli ini kan cuma sekali, jadi kita nggak bolak-balik ganti setiap tahun kan, mungkin 25 tahun sekali. Kalau masih kuat ya terusin aja gitu ya. Nah, ini untuk baja-bajaan seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu bor untuk buat lubang, nggak, langsung masukin skrupnya, tekan jeret, langsung ngegigit. Dia ke besi atau baja ini berdua, baut roofing ini ngegigit banget, sangat ngegigit ya. Oke teman-teman, mungkin sekian, nggak kerasa udah 16 menit. Thank you udah dengerin ocehan ini ya. Semoga bermanfaat, ilmu yang nggak seberapa ini teman-teman bisa terapin, bisa gantung rak ya, nggak perlu manggil tukang, pasang klem ya, benerin dryer atau ya bersihin dryer juga bisa ya, bongkar-bongkar mesin cuci itu bisa semua pakai ini. Kalau masih awam, ini saya rekomendasikan. Kalau sudah lebih pekerjaannya muncul yang lebih berat, ini yang saya rekomendasikan. Oke, sekian dari Utak Atik. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.